yang semuanya itu akan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang disehatkan dan dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam dhaifun, setiap amal anak Adam dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatun bi asri amsalihah, satu kebaikan maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sabiina dhaifun, sampai 700 kali lipat. Faqala illa shaim, yaitu kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa innahu li, dan aku yang memiliki segala apa yang aku miliki, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna ajzi bih, dan aku yang akan membalas daripada apa yang diperbuat oleh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada keutamaan berpuasa. Di antaranya 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Li shaimin farhatun fitrah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu ketika kita berbuka. Di dalam bulan puasa kita menanti daripada buka iftar yang sehari dari pagi hingga sore kita menahan diri dari yang namanya lapar dan haus. Menjaga syahwat kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Maka ketika datangnya berbuka puasa, betapa senangnya kita, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Lalu kebahagiaan ketika kita berpuasa yang kedua adalah farhatan inda liqa'i rabbih, yaitu ketika kita akan menjumpai Allah pada saat kita mati. Di surga nanti akan ada surga yang bernama Ar-Rayyan, di mana surga ini tidak bisa dimasuki pintunya kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka surga akan ditetapkan dan diberikan kepada orang-orang yang melakukan puasa, khususnya di bulan Ramadan. Bahkan di hadis qudsi disebutkan ketika orang-orang berbondong-bondong memasuki pintu surga, di dalam surga itu ada 8 pintu yang didapat oleh orang-orang yang ketika di dunia melakukan hal-hal yang ditetapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya surga yang istimewa adalah surga yang dinamakan Ar-Rayyan. Di dalam surga Ar-Rayyan ini tidak ada bisa yang masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka disebutkan di dalam hadis qudsi, diserukan, mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang beriman yang berpuasa. Maka seketika itu orang-orang yang ada di surga berbondong-bondong melihat seruan Allah,
maka ketika itu diserukan Shaimun, aina shaimun, aina shaimun. Allah menyeru sebanyak 3 kali, mana orang-orang yang berpuasa. Maka seketika itu orang yang berbondong-bondong yang akan memasuki pintu surga dari amalan-amalan yang dikerjakan, maka seketika itu pintu surga dibuka oleh Allah bagi orang yang ketika di dunianya menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap di bulan ini, di bulan Ramadan ini, amalan yang kita kerjakan puasanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan daripada hadis yang disebutkan tadi menunjukkan ada 4 yang akan mendapat derajat di sisi Allah. Yang pertama adalah bagi orang yang berpuasa, dia akan diberikan Allah yaitu pahala yang tiada terhingga. Amalan-amalan yang lainnya dihitung dengan hitungan yang sesuai dengan perbuatannya. Maka ketika kita berpuasa, maka pahala itu tidak terhingga, bahkan bertambah, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keutamaan daripada orang yang berpuasa yang kedua adalah bahwa Allah menyandarkan puasa itu kepada dirinya, berbeda dengan amalan-amalan lainnya. Dan keutamaan yang ketiga bagi orang yang berpuasa adalah dia akan bertemu dengan Allah ketika kita diwafatkan dan menghadap Allah dengan hati yang tenang, dengan hati yang ikhlas, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang sangat dahsyat yang tidak didapat dari amalan-amalan yang lainnya. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keutamaan yang keempat dari keutamaan puasa yang kita lakukan, bahwa bau mulutnya kita kelak di surga akan semerbak dengan bau harumnya kasturi. Mulut yang kita lakukan menahan lapar, menahan haus, dan menjaga syahwat dari perut yang kosong, kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan satu tempat yang Allah berikan kemuliaan. Tidak ada kemuliaan yang lain kecuali orang-orang yang melakukan puasa. Maka sesungguhnya beruntunglah kita ketika hari ini di bulan Ramadan kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan. Kita tidak tahu bahwa apakah umur kita sampai di Ramadan ini atau kita masih ada di tahun berikutnya di bulan Ramadan. Akan tetapi berapa banyak saudara kita, kakek kita, bapak kita, dan keluarga kita yang lainnya ketika tahun lalu ada, tetapi tahun ini mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan tempat dan dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulan daripada kultum yang saya sampaikan hari ini adalah bahwa ada 2 kebahagiaan ketika kita berpuasa, yaitu ketika yang pertama saat berbuka, dan yang kedua kebahagiaan yang kita dapat yaitu saat kita dipanggil oleh Allah dan berjumpa dengan Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan dari apa yang disebutkan oleh hadis muttafaq alaih, bahwa sesungguhnya Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pada saat ini, pada malam hari ini dapat melakukan sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah, dan berkumpul di masjid ini dengan capaian derajat yang Allah berikan kepada
yang hadir pada hari ini. Demikian dari apa yang saya sampaikan kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.